Selain interaktifnya, jujur semuanya di 085724011372, di 085724011372. Masih di program acara Berkati Kota Kita bersama dengan Bapak Samuel mengenai bincang-bincang kita di Yayasan Victory Plus Yogyakarta. Dan sebelum nanti kita lanjutkan obrolannya Pak Samuel di sore hari ini, ada dua pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp-nya di Radio Love Jogja FM. Aku bacakan pertanyaan yang pertama, itu datang atas nama Ihsan yang ada di Malang. Ya. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari orang yang dinyatakan ODA? Apakah juga disediakan lapangan pekerjaan saat bergabung di Yayasan Victory Plus ini? Ya, tentunya yang jadi prioritas kami adalah setiap mereka ini ketika tahu status HIV positif, didorong, disupport supaya berani untuk segera memulai pengobatan. Ya, jadi tujuannya adalah supaya tetap sehat. Kalau dia dalam kondisi memang kondisi masih secara fisik masih sehat, tapi sudah ada virus HIV. Tapi kalau ada kondisi ketika dia tahu status HIV sudah kondisi stadium lanjut atau kondisi AIDS, ya kita support untuk dia diobati dulu ya, penyakit penyertanya itu. Nah, terkait dengan lapangan pekerjaan, ya kami akan selalu perhatikan itu ketika ada kebutuhan di mana mereka kehilangan pekerjaan gara-gara hidup dengan HIV. Ya, seringkali terjadi beberapa kasus orang dengan HIV statusnya bocor, ketahuan di tempat kerjanya sehingga dikeluarkan. Ya. Nah, karena takut tertular yang lainnya, Pak. Ya, karena tidak paham itu, bosnya atau karyawan yang lain pada protes, minta dia suruh keluar gitu, intinya seperti itu. Nah, kami lakukan juga, kami lakukan advokasi juga ke tempat pekerjaan, tapi juga di sisi yang lagi kami carikan informasi supaya dia dapat pekerjaan yang baru, atau juga bisa kita ikutkan program pemberdayaan dalam arti program disediakan oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial untuk dapat modal usaha atau pelatihan kerja. Ya, jadi walaupun itu kuotanya sangat terbatas, tapi intinya kami berusaha bagaimana setiap orang dengan HIV ini bisa tertolong ya kebutuhannya. Ya, lalu ada juga pertanyaan atas nama Mei di Boyolali nih, Pak. Selain mereka didampingi, apakah bagaimana dengan pengobatan mereka yang rutin terus-menerus? Karena saya mendengar pengobatan itu kan mahal. Apa yang dilakukan oleh yayasan ini selain mendampingi mereka yang dengan status ODA? Ya, untuk orang dengan HIV memang harus segera terapi pengobatan, dan sampai hari ini obat-obat yang HIV, obat HIV atau ARV namanya, antiretroviral virus, nah itu gratis. Jadi kalau memang harus membayar sendiri mahal. Dulu waktu awal kami mendampingi ketika 2004 ini ketika mulai semua orang dengan HIV waktu itu harus membeli ya, hampir sekitar 500.000 waktu itu setiap bulannya untuk nebus obatnya gitu. Tapi puji Tuhan memang ketika mulai tahun 2005 itu ada lembaga donor asing yang memberi support untuk orang dengan HIV di Indonesia. Jadi siapapun kaya atau miskin semuanya bisa akses obat HIV gratis ya. Yang tidak gratis adalah seandainya dia sakit ya, harus opnam, terus mengobati penyakit penyertanya dan sebagainya, harus pemeriksaan darah rutin, yaitu memang harus membayar ya. Tapi juga kembali lagi kita bersyukur di Indonesia ada BPJS ya. BPJS itu tercover oleh BPJS ya. Intinya maka dari itu kami dorong setiap orang dengan HIV untuk segera harus punya BPJS supaya ringan ya, karena memang pemeriksaan lab ini secara berkala itu rutin dilakukan, dan karena ada biaya-biaya tertentu untuk cek jumlah virus dalam tubuh gitu ya. Nah itu juga walaupun tidak gratis sama sekali, tapi bersubsidi kalau punya BPJS gitu. Ya, lalu ada pertanyaan berikutnya yang menyusul Pak atas nama Sigit yang ada di Magelang. Dia bertanya, apakah ada ciri-ciri orang untuk dikenali dia positif dengan HIV dan AIDS? Oh ya, kalau ciri-ciri secara fisik ya tidak ada ya. Artinya gini, ketika seseorang dalam kondisi sehat ya, ciri-ciri fisiknya sama seperti yang lain, orang sehat yang lain ya, tidak ada penampilan tertentu yang membedakan. Tapi ketika memasuki stadium lanjut kondisi AIDS ya, kondisi AIDS yang tadi saya bilang tergantung penyakit yang menyerangnya. Kalau itu
yang menyerang dirinya itu penyakit kulit, ya terlihat di kulitnya ada bercak-bercak mungkin atau ada ruam-ruam gitu. Nah, kemudian juga kalau yang menyerang penyakit yang menyerangnya adalah TB gitu ya, virus yang lain lagi TBC gitu ya, dia akan menjadi batuk-batuk, menjadi kurus dan sebagainya. Kalau diserang oleh misalkan virus tokso yang menyerang otak, ya bisa mengakibatkan kematian juga. Jadi virus HIV itu tidak membunuh secara langsung, tapi yang membunuh adalah penyakit-penyakit yang masuk ketika orang dengan HIV numpang ya Pak. Iya, tidak diobati. Karena virusnya ini kan menyerang daya tahan tubuh. Jadi daya tubuh manusia itu digerogoti sehingga gampang sakit. Gitu. Ya, lalu kan tadi Pak Samuel bilang bahwa dari pendampingan Yayasan Victory Plus itu kurang lebih berjumlah 5.000 dengan berbagai macam kegiatan yang ada dengan di beberapa titik yang ada di Kota Jakarta. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang seperti mungkin ada orang-orang yang bekerja di dalamnya Victory Plus, apakah mereka juga salah satu bagian dari mereka atau memang ada yang dari luar yang memang mereka tidak positif sama sekali? Oh ya, kalau kami memprioritaskan orang yang terlibat langsung ya sebagai staff ya di Victory Plus adalah orang dengan HIV positif ya. Sampai hari ini 90% ya, jadi 10% yang tidak terinfeksi ya. Kita memang selalu begitu, kita memprioritaskan orang dengan HIV yang sudah sehat yang mereka terlibat di dalam tim pelayanan ini ya. Jadi dan tentunya pelayanan ini melayani semua orang, semua latar belakang penularan juga. Karena dari itu yang kami rekrut untuk menjadi staf pendukung sebaya, namanya staf pendukung sebaya atau yang mendampingi orang dengan pasien HIV ini adalah mereka juga yang punya latar belakang penularan yang berbeda-beda. Jadi ada yang laki-laki dengan latar belakang sebagai pecandu dulunya, kemudian ada yang laki-laki latar belakangnya LSL, LSL itu laki yang seks dengan laki-laki, ya. Kemudian juga ada transgender baria gitu. Kemudian juga ada yang perempuan yang backgroundnya ibu rumah tangga, ada yang backgroundnya pekerja seks, jadi memang sangat beragam. Nah, itu yang ada. Termasuk juga yang kami dukung semua kelompok usia dari anak-anak sampai dewasa. Oh, berarti ada yang anak ya Pak? Anak saat ini kita sudah mendukung 80 anak ya, sampai saya 80 anak yang masih hidup dan kondisi sehat ya. Nah, kalau anak faktor dari orang tua ya? Iya, tertular dari ibunya ya. Jadi ibunya waktu ketika proses kelahiran dia tidak tahu bahwa dirinya terinfeksi sehingga melahirkan anak-anak yang terinfeksi juga gitu. Walaupun tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi 80 anak ini tertular dari ibunya semua. Ya, karena memang di proses itu. Setelah lahir baru ketahuan anaknya lahir dengan gizi buruk mungkin ya, kondisi kena TB dan sebagainya, dicek ternyata HIV positif, ibunya dicek ya pasti positif gitu ya, dan kemudian nanti bapaknya sekalian dites ya, bisa jadi seluruh keluarga positif. Ya, lalu tantangan apa Pak Samuel yang selama ini yang menjadi hambatan untuk Victory Plus sejauh ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi Victory Plus di Kota Jakarta mendampingi ODA yang kurang lebih 5.000 orang? Ya, tantangannya memang ada dua hal ya. Yang pertama adalah dari ODA itu sendiri ya, seringkali tantangan kami ketika menghadapi ODA yang sudah tahu bagaimana dia harus hidup dan harus patuh pengobatan, tapi memutuskan untuk tidak mau pengobatan. Nah, itu menjadi tantangan kami untuk dalam tanda petik membujuk, merayu dan memotivasi. Itu dengan semua berbagai alasan ya Pak, tidak mau pengobatan? Iya, macam-macam. Ada yang bosan, ada yang merasa sudah sembuh, merasa sudah sehat. Ada juga yang pernah merasa, oh saya sudah pernah didoakan, alami mujizat sembuh, ya, menurut dia. Ya, padahal itu merasa ya Pak ya? Merasa gitu ya, perasaan seringkali buruk. Tapi akhirnya juga masuk UGD dan sebagainya, itu kami sangat sedih kalau mendengar itu. Jadi kami berupaya untuk itu tantangannya, untuk teman-teman ODA ini terus semangat untuk melakukan pengobatan, karena kami percaya obat yang ada ini juga dari Tuhan ya, artinya tidak bilang wah kalau pengobatan tidak rohani gitu, atau kalau pengobatan ini kurang iman gitu, enggak ya, tapi justru karena itu Tuhan sediakan untuk setiap orang yang terinfeksi. Nah, itu tantangan yang pertama dari si ODA-nya sendiri, seringkali memutuskan untuk tidak patuh, hidup semaunya sendiri dan sebagainya. Tapi tantangan yang berikutnya ada dari pihak luar ya, seringkali banyak ketidakpahaman orang-orang di sekitar kita membuat teman-teman ODA ini menjadi tertutup ya, menjadi tertutup dan
tidak mau membuka status HIV-nya kepada orang-orang yang terdekat yang sebetulnya bisa mensupport dia, memberi semangat dia setiap hari, setiap saat gitu. Nah, itu tantangannya, di mana tidak hanya masyarakat umum, seringkali di layanan kesehatan juga belum 100% paham. Orang dokter, perawat juga masih ada yang melakukan diskriminasi sampai hari ini. Jadi memang di semua rumah sakit di IE ini, dan saya dengar di Indonesia juga pada umumnya hanya tim AIDS saja yang memang mau merawat Oda ketika rawat inap, ketika harus mau cabut gigi aja, nggak semua dokter gigi mau gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu tantangan yang memang kami terus bagaimana mengadvokasi pihak-pihak terkait supaya bisa terbuka sehingga tidak melakukan diskriminasi lagi, karena sebetulnya dari sisi medis dia punya hak yang sama untuk dilayani yang sama dengan pasien-pasien yang lain. Punya hak yang sama ya Pak. Hak yang sama. Ya. Lalu bagaimana dengan masyarakat sekitar Pak? Ketika tahu bahwa Yayasan Victory Plus ini adalah yayasan yang boleh dikatakan mewadahi dan mendampingi orang-orang dengan HIV. Lalu bagaimana respon dengan masyarakat sekitar? Apakah respon mereka seperti apa? Gitu? Kalau respon masyarakat sekitar kantor ya Yayasan Victory Plus itu sangat positif sekali ya, karena memang sejak awal saya informasikan bahwa kita bergerak di sini dengan pihak aparat sekitar dan sebagainya, dan sangat kondusif, dan bahkan kami secara berkala diundang untuk memberi penyuluhan ya di RT, di RW, kemudian juga di lingkungan masyarakat, di komunitas-komunitas di pesantren juga, kemudian di pengajian, kemudian di gereja-gereja juga. Mereka juga terbuka dan berharap untuk bisa kami beri informasi kepada mereka kerjasama seperti itu. Ya. Harapan ke depan dari Bapak Samuel sendiri bersama dengan Victory Plus, bersama dengan teman-teman yang di dalam wadah Victory Plus ini apa Pak ke depan? Mungkin jangka ke depan 2, 5 sampai 10 tahun ke depan harapannya Pak? Ya, harapannya tentu kami berharap tidak ada lagi orang dengan HIV yang tidak mau melakukan pengobatan ya, karena sampai hari ini masih ada upaya-upaya, bahkan ada kelompok tertentu yang mendoktrin dengan doktrin yang mengasih tahu bahwa jangan minum obat HIV itu racun gitu ya. Artinya nggak usah diminum gitu. Jadi mendorong seperti itu, menentang ya pengobatan itu. Kita berharap itu sudah tidak ada lagi, dan orang dengan HIV bisa patuh pengobatan dan bisa hidupnya bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Dan kita berharap khususnya di DIY ini juga kami masih ada PR ya, hampir kurang lebih 1.500-an sampai 2.000 orang dengan HIV di DIY yang putus pengobatan. Nah, itu PR kami untuk mencari apakah ini masih hidup, masih ada, atau pindah kota lain dan sebagainya. Kita sedang terus telusuri untuk mengembalikan mereka untuk kembali terapi dan hidup sehat ya. Karena memang sasaran dari kita mendukung orang dengan hidup sehat ini ada 5 pilar, Anton. Jadi bagaimana kita mesti mencapai itu supaya mereka bisa mengalami hidup sebagai orang dengan HIV yang berdaya guna. Yang pertama adalah percaya diri ya. Jadi kalau mereka didampingi di Victory Plus, target yang pertama adalah mereka menjadi percaya diri, artinya bisa menerima status HIV-nya dan bersedia membuka status HIV-nya pada pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan pasangan hidupnya, dengan orang yang tinggal bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang benar tentang HIV dan AIDS. Karena itu kita bikin ada namanya study club, belajar bersama, dan kita ada manual book yang bisa dipelajari dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mereka bisa melakukan pengobatan dengan patuh. Artinya mereka juga bisa menggunakan fasilitas layanan kesehatan pengobatan yang tersedia dengan baik. Jadi artinya bisa optimal dipakai gitu. Kemudian yang keempat adalah HIV stop di sini. Bagaimana setiap orang dengan HIV punya komitmen yang kuat untuk tidak menularkan virus pada orang lain. Jadi artinya cukup virusnya berhenti di tubuhnya dan tidak ditularkan kepada yang lain. Karena dari itu kami selalu menganjurkan, mendampingi, memastikan orang dengan HIV yang seksual aktif ini patuh penggunaan kondom, karena memang penularannya lewat hubungan seks. Jadi kondom baru satu-satunya alat yang bisa untuk mencegah penularan lewat hubungan seks. Nah, kemudian
Itu yang masalah stop di sini. Kemudian yang kelima adalah kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kita dorong ada perubahan perilaku dari hidup orang dengan HIV ini. Dari yang sebelum didampingi mungkin punya kehidupan perilaku yang negatif yang merugikan diri sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Setelah bersama kami berharap target kami adalah ada perubahan perilaku dari yang perilaku negatif menjadi yang positif, yang bermanfaat bagi lingkungan di mana dia tinggal. Ya baik, tadi kan Pak Samuel sempat singgung bahwa ada juga kelompok waria yang di dalamnya. Oh iya. Ya, kelompok waria di dalamnya. Nah tadi kan pilar yang terakhir adalah kembali ke gaya hidup yang positif ya Pak. Iya, Nah, betul. bagaimana mengembalikan untuk mereka yang biasa mungkin bekerja malam lalu di perempatan lampu merah yang orang berkata wah kalau sudah lihat Daria sudah kabur. Ya. Nah, bagaimana Victory Plus ini menjangkau mereka nih Pak? Ya, jadi intinya buat setiap mereka yang punya perilaku negatif tadinya ya kalau di khusus yang transgender atau waria ini, nah mereka tergantung mereka perilakunya seperti apa ya. Kalau mereka menjadi pekerja seks ya, kalau menjadi pekerja seks, minimal mereka ketika berjualan seks ya memastikan pakai kondom gitu. Kalau itu minimalnya, ya, itu sudah ada perubahan perilaku karena masih ada yang nggak mau. Ya, jadi itu kan masih negatif berarti bisa menularkan virus kepada pelanggannya atau kalau yang masih sehat ya nanti ketularan dari pelanggannya juga gitu. Nah ini juga PR tersendiri untuk dia mau selalu menggunakan kondom ya atau mengondomi pelanggannya gitu, intinya seperti itu. Nah tapi yang lain lagi kalau dia sudah tidak bekerja seks, dia ganti perilakunya, tidak menjadi punya perilaku yang berisiko tadi. Berisiko artinya berisiko menularkan maupun ditulari, mengalami reinfeksi dengan virus yang baru ya. Makanya ganti jadi pengamen ya. Itu kan sudah menjadi yang positif, tidak ada risiko penularan lagi menjadi pengamen. Nah, kemudian ya banyak hal. Jadi intinya bagaimana supaya tidak ada lagi kejadian menularkan dan ditulari gitu dengan virus yang baru. Nah, ini yang menjadi PR utama kami. Ya tentunya kalau terkait orientasi seksual kami tidak bisa berubah ya. Orientasi seksual setiap orang itu berbeda-beda ya, berbeda-beda dan yang kami lakukan tidak berubah itu karena siapapun tidak bisa merubah dirinya sendiri juga tidak bisa merubah gitu ya. Jadi itu hal yang berbeda. Tapi kami fokus di area kesehatan. Bagaimana dia tidak melakukan dan mengalami hal yang lebih buruk lagi ya. Dan itu yang kami sebut, kami belajar untuk menjadi garam dan terang ya. Menjadi garam artinya mencegah kebusukan, bagaimana mencegah supaya hidup mereka tidak menjadi lebih buruk lagi di kemudian hari dan selanjutnya. Dan juga kita menjadi terang, bagaimana kita memberi petunjuk bagaimana jalannya untuk mereka mengalami perubahan perilaku, bagaimana mereka bisa hidup sehat, bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bagi keluarganya tentunya. Ya, menarik Pak Sam obrolan kita di kesempatan sore ini di program Berkati Kota Kita. Namun waktu jualan yang memisahkan kita dengan Jogja Lover. Mungkin ada sebelum nanti selesai di program acara ini, pesan apa yang nanti akan Pak Samuel sampaikan ke Jogja Lover? Nanti bagian terakhir juga Pak Samuel bisa sekali lagi bisa berdoa untuk seluruh pendengar. Karena setiap obrolan tadi ada banyak hal yang bisa diperoleh oleh Jogja Lover bahwa ada banyak pelayanan unik yang hari-hari ini dimunculkan Tuhan. Dan perlu memang ada orang-orang yang punya hati untuk mengerjakannya. Silakan Pak. Ya, saya berharap sore hari ini Jogja Lovers yang mendengar dimanapun berada, saya berharap untuk bisa belajar memahami apa itu HIV dan AIDS sehingga kita tidak terlibat lagi dalam hal menstigma dan mendiskriminasi orang dengan HIV, tapi justru malah sebaliknya kita bisa menjadi sahabat orang dengan HIV, kita bisa mendukung, menjadi teman, menjadi keluarga buat mereka, bisa memberi support, memberi semangat untuk mereka memulai kehidupan yang baru bersama virus HIV dan bahkan mereka bisa mengenal Tuhan, mengalami Tuhan sehingga hidupnya sangat bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dan saya berharap juga kita semuanya yang mendengar ini membuka hati juga untuk bisa punya kerinduan, ambil bagian. Ayo kita sama-sama bergerak untuk mendukung orang dengan HIV di dalam tempat di mana kita tinggal. Ketika kita bertemu dengan anggota keluarga kita mungkin yang ada
terinfeksi juga, atau tetangga kita, teman-teman kita, atau bahkan kalau di lingkungan gereja, jemaat di mana kita berada ada orang dengan HIV, mari kita support mereka, menjadi sahabat buat mereka, menjadi keluarga, dan kita dorong untuk mereka terus memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan itu membutuhkan kita semuanya, buat kita semua gereja Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan. Itu saya kira menjadi pesan Tuhan bahwa kita semuanya perlu menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Baik, saya kira mari kita sama-sama berdoa sebelum kita berpisah sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Sore ini kami boleh bersama-sama belajar untuk kami mengerti bahwa Tuhan merindukan setiap jiwa-jiwa diselamatkan dan dipulihkan. Terkhusus kami berdoa untuk orang-orang yang terinfeksi virus HIV dan AIDS, mengalami AIDS juga. Kami berdoa untuk setiap mereka, untuk setiap oda dimanapun berada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap mereka, beri kekuatan yang baru sore hari ini, untuk mereka boleh semangat memulai kehidupan yang baru bersama-Mu Tuhan. Untuk mereka juga terus Tuhan hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami berdoa buat setiap pendengar Jogja Lover sore hari ini. Biarlah Tuhan tanamkan hati yang penuh belas kasihan, memberi dukungan pada setiap orang-orang yang dijumpai, terkhusus kepada orang dengan HIV, oda yang mereka kenal, mereka temui. Biarlah mereka banyak Tuhan memiliki hati yang melayani, hati yang merangkul, hati yang menggembalakan setiap mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang juga mengasihi orang dengan HIV. Engkau menghendaki setiap mereka semua diselamatkan. Untuk mereka hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau akan memakai hidup orang-orang dengan HIV juga untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk sore ini. Kami percaya hanya oleh anugerah-Mu yang memampukan kami, untuk kami boleh meresponi panggilan-Mu, untuk kami boleh terus bergerak di dalam ketepatan. Kami bersyukur dan kami minta anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel buat inspirasinya yang dibagikan di kesempatan sore hari ini.